Kalista. Hai, halo semuanya. Jadi ketemu lagi dengan kita. Oh, jangan kita ya berarti ya. Kayaknya ini pendatang baru, muka-muka baru. Jadi ini namanya Kalista teman-teman, dan kita mengundang Kalista untuk bertanya-tanya nih, karena kemarin-kemarin banyak banget yang nanya lewat DM Instagram. Tolong dong dibahas mengenai tema ini. Tahu nggak? Hari ini kita pengen ngebahas tentang tema apa, Kalista? Jadi kita akan ngebahas yaitu mengatur ekspektasi. Oke, jadi kemarin tuh banyak banget nih teman-teman yang nanya dan ngomong nih di Instagram, tolong dong dibahas mengenai mengatur ekspektasi, karena kebanyakan kita sulit untuk mengatur ekspektasi. Nah, karena ada Kalista di sini, kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih arti dari kata mengatur atau manajemen ekspektasi itu sendiri? Menurut saya sendiri ya, mengatur ekspektasi itu adalah mengatur kepercayaan kita atau mengatur kemampuan untuk masa depan gitu. Oh, jadi manajemen itu kemampuan untuk mengatur ekspektasinya. Iya. Ekspektasi adalah kepercayaan di masa depan gitu. Iya, Biasanya gitu. positif atau negatif itu? Tergantung orang itu tujuannya mau kemana. Kalau misalkan, tapi biasanya positif sih, lebih karena positif ya. Positif, berarti ekspektasi kayak misalkan, oh iya kayaknya aku nanti di ini deh, pergi ke sini deh, tapi Iya. tahu-taunya nggak jadi. Iya, Pasti gitu betul. kan ya. Oke, nah kalau misalkan menurut Kalista, mengatur ekspektasi itu penting nggak sih? Karena kalau menurut aku pribadi kan, bukannya kalau kita punya ekspektasi itu tinggi gitu, kita sebagai ekspektasi itu sebagai pacuan nggak sih? Menurut kamu gimana? Sebagai pacuan atau bukan? Gak apa-apa kita berekspektasi gitu ya, tapi kita tuh ekspektasi kita jangan terlalu tinggi gitu. Karena kalau misalnya kita menaruh ekspektasi kita dalam satu hal yang tinggi gitu, itu tuh bisa jadi saat nanti nggak sesuai ekspektasi kita, itu tuh bakalan jadinya stres, bisa kita juga bakal kecewa, terus bisa juga hilang kepercayaan, terus kita juga bisa takut untuk melakukan hal-hal baru gitu. Oh gitu, berarti kita jangan menaruh ekspektasi itu terlalu tinggi. Iya. Oke. Kalau Kalista sendiri ada nggak nih pengalaman, pernah nggak sih punya ekspektasi terlalu tinggi lalu nggak sesuai dengan kenyataan? Pernah sih, tapi lebih seringnya ke arah teman gitu. Oh, Jadi karena misalkan teman. kayak kita berbuat baik kepada seseorang atau teman kita gitu, dan kita berharap dia bakalan balas kebaikan kita dengan hal yang sama, bahkan lebih gitu. Tapi ternyata enggak gitu, malah dia malah jadi kayak nggak nganggap kita teman lagi atau gimana gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Oh, berarti yang Kalista rasain ketika tidak sesuai dengan ekspektasi itu kecewa, pasti kecewa. Iya, Makanya kecewa. timbul rasa takut terhadap orang lain apa gimana nih? Ya biasanya karena kita kan udah berbuat baik terhadap seseorang nih, terus tiba-tiba dia nggak berbuat baik juga kepada kita. Jadi kita kayak waktu pas mau ngasih kebaikan lagi ke orang lain tuh jadi kayak, duh takut deh gitu, takut dianya nggak gitu lagi, atau nggak, duh takut dia bakal balik lagi ke kita nggak ya. Tapi kalau sekarang gimana nih? Kan pernah nih dikecewain temennya nih pasti. Sekarang Kalista tetap baik gak nih sama teman-temannya atau gimana nih? Curiga juga nih. Tetap baik sih, Baik. tapi ya lebih ke arah jangan terlalu tinggi aja naruh harapannya gitu. Kayak udah kita berbuat baik aja sewajarnya, tapi jangan berharap kita dapat feedback lebih atau feedback lagi gitu. Jadi kita nggak apa-apa memberi tapi nggak usah mengharapkan timbal balik. Iya gitu. Oke. Nah, mungkin itu Kalista, teman-teman yang ada di rumah tuh ada nih beberapa yang ekspektasinya mungkin sama kayak saya. Kalau saya adalah pribadi orang yang ekspektasi tuh susah sih untuk ngatur kalau saya pribadi. Jadi ya gitu, kadang kecewa, kadang curhat. Nah, ada nggak sih tips untuk mengatur ekspektasi tuh kepada teman-teman nih? Tuh, Kalista, ada teman-teman nih mungkin yang lagi nonton penasaran tipsnya gimana sih untuk mengatur ekspektasi yang mungkin ekspektasinya terlalu tinggi dan tiba-tiba nggak sesuai realita, terus dia ngerasa kecewa, sedih. Ada nggak sih tipsnya? Menurut saya tips mengatur ekspektasi itu adalah kayak pertama itu kalian tuh harus cek ekspektasi kalian dulu gitu. Kalian tuh berapa persen sih nargetinnya, atau berapa persen sih ekspektasi kalian. Contoh, misal kalian pengen masuk ke UI ya, Universitas Indonesia lah ya, kita tahu sendiri lah ya. Atau misalkan kita mau ke sana gitu. Nah kita tuh berapa persen sih mau ke sananya tuh. Jadi kita tuh punya target gitu tuh. Terus yang kedua itu tuh tetapkan target yang tadi saya bilang itu. Jadi misalkan kita mau ke UI, nah ya yang realistis aja gitu. Jadi ada yang tuh namanya teknik SMART. Oh, teknik SMART. Teknik apa itu? Teknik pintar jadi. Jadi itu tuh kalau bahasa Indonesia ya, itu kan dalam bahasa Inggris. Nah kalau dalam bahasa Indonesia tuh singkatan dari yang pertama tuh spesifik. Spesifik itu apa sih? Jadi spesifik tuh yang kalian tuh harus jelas gitu. Misalkan kalian
berekspektasi pengen ke UI ya kalian harus jelas gitu universitas mana sih. Oh, jadi kita harus punya plan yang jelas. Iya, mau kemana, gitu. misalkan mau kuliah, oh saya mau UI ya UI. Iya gitu. Berarti jangan sampai tergoyahkan terus kayak ibarat kata pelin-pelan gitu. Iya, jangan. Jadi kita harus jelas dan spesifik gitu, kayak kalian mau, misalkan kalian mau di UI, kalian mau ambil jurusan apa sih, kalian mau ngambil jalur mana gitu, pakai apa gitu, kayak gitu. Jadi harus spesifik. Yang kedua itu kalian harus terukur. Jadi Terukur kayak gimana nih? Terukur kalau saya pribadi sih ini sih kadang kalau karena saya suka naruh ekspektasi itu terlalu berlebihan, kadang ya saya juga ngerasa. Jadi kadang 100% gitu. Berarti maksudnya terukur tuh kayak gitu ya. Jadi kita jangan menaruh ekspektasi 100%. Iya. Kira-kira berapa tuh? kasih ya 65 atau 70 gitu. Jadi jangan benar 100 gitu. Jadi kalau waktu pas kita gak masuk UI gitu tuh, terus jadi kita kayak nggak yang kayak aduh gue padahal udah berusaha nih, gue jadinya kecewa Jadi gitu kan. down gitu ya. Iya, jadi down, jadi kayak udahlah gue nggak masuk kuliah kan, nggak gitu ya sebenarnya. Terus yang ketiga itu realistis gitu. Realistisnya ya kayak ya realistis aja gitu. Jadi Kayak gimana? misalkan kayak kamu mau ke UI mau ngambil kalian dari IPS, tapi kalian mau ngambil jurusan kedokteran, kan itu nggak realistis ya, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kalau misalkan mau ngambil satu hal yang itu tuh yang tujuan tuh ya harus yang realistis gitu, harus pasti gitu. Terus yang ketiga itu waktunya gitu. Waktunya tuh tepat enggak gitu. Jangan kayak kalian kan punya planning nih, misalkan mau ke UI, terus tiba-tiba kalian daftar SNBT-nya atau SNBP-nya telat gitu, hamil 1, hamil seminggu ya masih mending ya. Kalau hamil 1 kan gimana ya. Jadi jangan sampai kayak gitu, waktunya harus tepat dan jelas gitu. Oh, biar kita jangan tertinggal teman-teman. Iya. Kita tuh harus apa ya? Kalau dalam hidup tuh harus maju lebih selangkah gitu. Selangkah lebih maju agar kalian bisa terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Terus apa lagi nih? Yang terakhir itu punya deadline. Punya gitu. deadline. Jadi kita tuh mau tahu nih, misalkan kita mau ke UI kan, nah kita tuh tahu nih hari ini kita ngapain ya, hari ini kita harus apa, minggu depan harus ngapain gitu, kayak gitu. Jadi kayak progresnya tuh harus jelas gitu, punya tujuan, waktu, deadline. Tapi nih, kalau kata Kalista, mungkin gak sih apa yang menjadi ekspektasi kita tuh jadinya nak mungkin gak? Mungkin, tapi mungkin teman-teman buat kalian yang mau ekspektasinya jadi nyata, kalian harus dengan belajar, berdoa, berusaha. Yang penting adalah doa. Kalau misalnya kalian udah doa dan juga udah usaha, ya udah Tuhan pasti ngatur beneran. Iya. Nah habis itu nih, mungkin dari tadi kita udah bincang-bincang lama gitu kan ya. Mungkin Kalista ada pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah? Apa nih pesannya? Pesannya itu Iya. jangan berlebihan terhadap suatu hal, baik itu teman, pasangan, sahabat, keluarga bahkan, dan masa depan gitu. Jadi ya udah gitu, kita ngejalanin aja suatu hal itu ya udah gitu aja gitu, jangan yang kayak benar-benar 100% gitu. Jadi waktu pas pada saat hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu kita tidak kecewanya terlalu dalam gitu. Iya, teman-teman juga nih, kalau misalkan kalian pengen mengejar ekspektasi, pesan aku adalah jangan lupa untuk berdoa dan juga usaha. Fokus apa yang menjadi usaha kamu. Jangan fokus ekspektasi ya. Kalau ekspektasinya nanti gak sesuai kenyataan, kalian bakalan kecewa. Fokus aja sama usaha dan juga progres kalian, teman-teman. Oke nih, mungkin kita udah berbincang-bincang cukup lama ya Kalista ya. Nah, nanti untuk episode berikutnya kita mau ngebahas apa atau ada ide tema-tema apa, kalian bisa komen di bawah ini. Komen gitu ya, komen, jangan lupa komen. Dan mungkin akan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.